Halo teman-teman, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan teman-teman di Telegram tadi. Teman-teman bisa kirim soalnya di grup Telegram, dan teman-teman bisa ikuti sosial media kita semua di YouTube, TikTok, dan di Instagramnya. 1. Sebanyak 20 ml larutan asam klorida 0,02 molaritas dititrasi dengan larutan kalium hidroksida 0,03 molaritas. Pertanyaannya yang A, tentukan pH larutan pada penambahan 5 mili, 10 mili, 15 mili, larutan kalium hidroksida 0,03 molaritas. Yang B, berapa sebenarnya pH dan volume kalium hidroksida dibutuhkan pada titik ekuivalen? Pertama kita jawab yang A-nya dulu, yang penambahan 5 mili kalium hidroksida 0,03 molaritas. Cara menjawabnya, pertama, buat persamaan reaksi kimianya dahulu, yaitu asam klorida ditambah kalium hidroksida menghasilkan kalium klorida ditambah H2O atau air. Setelah itu kita buat mula-mula bereaksi dan setimbang. Di sini kan di soal masih dalam bentuk molaritas dan volume. Bagaimana cara mengubah bentuk mol? Yaitu dengan molaritas dikali volume. Misalnya kita pakai volumenya itu dalam satuan mili, maka molaritasnya ini kita ubah menjadi milimol per mili. Contohnya, yang HCl itu 20 mili, berarti 20 mili dikali 0,02 milimol per mili. Lalu yang kalium hidroksida, volumenya itu 5 mili, dikali molaritasnya itu 0,03 milimol per mili. Hasilnya itu yang HCl 0,40 milimol, yang kalium hidroksida 0,15 milimol. Untuk kalium klorida dan air, karena ini produk, maka mula-mulanya tidak ada. Setelah itu kita hitung yang bereaksi. Cara menentukan mol yang bereaksi, kita lihat reaksi pembatasnya. Cara menentukan reaksi pembatasnya yaitu mol dari senyawanya dibagi koefisiennya. Nilai mol yang paling terkecil akan menjadi reaksi pembatasnya. Kita bisa lihat yang HCl-nya dulu. Di sini mol dari HCl kan 0,40 milimol dibagi koefisien dari HCl-nya kan 1 sama dengan 0,40. Lalu kalium hidroksida 0,15 milimol dibagi 1 sama dengan 0,15. Jadi yang paling kecil molnya itu adalah kalium hidroksida. Jadi kita pakai mol dari kalium hidroksida. Karena koefisien HCl dan kalium hidroksida sama-sama 1, maka bereaksi di HCl juga 0,15 milimol. Lalu kita lihat yang kalium klorida, di sini koefisiennya juga 1, maka 0,15 milimol juga. Yang H2O atau air, koefisiennya juga 1, maka molnya itu juga 0,15. Setelah itu kita hitung setimbangnya, yaitu dengan cara mula-mula dikurang bereaksi. Kita lihat yang HCl 0,40 dikurang 0,15 sama dengan 0,25 milimol. Lalu yang kalium hidroksida mula-mulanya 0,15 dikurang bereaksinya 0,15. Hasilnya itu habis. Lalu kita lihat yang kalium klorida bereaksinya 0,15 mol, maka setimbangnya 0,15 milimol juga. Yang H2O juga 0,15 milimol. Di setimbangnya kita bisa lihat bahwa sisanya itu adalah asam kuat dan garamnya. Kalau masih tersisa asam kuatnya, maka kita menghitung pH-nya itu dengan cara rumus asam kuat. Cara menghitung pH asam itu sama dengan H+ sama dengan M kali A. H+ sama dengan kita hitung molaritasnya. Molnya itu tadi 0,25 milimol yang setaranya itu. Dibagi volume. Volumenya itu adalah volume total. Volume dari HCl itu tadi 20 mili ditambah volume dari kalium hidroksida 5 mili. Jadinya 25 mili. Dikali jumlah hidrogen di HCl itu 1. H+ sama dengan 0,25 milimol dibagi 25 mili dikali 1 sama dengan 0,01 milimol per mili. Lalu kita bisa hitung pH-nya. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log H+-nya itu 0,01 sama dengan kalau kita ubah menjadi 10 pangkat, jadinya min log 1 kali 10 pangkat minus 2. pH sama dengan minus 2-nya ini kita ubah ke kiri, jadinya pH-nya itu 2. Sekarang kita hitung yang penambahan 10 mili kalium hidroksida 0,03 molaritas. Sama seperti sebelumnya, kita buat persamaan reaksi kimianya dahulu. Di sini bedanya volume kalium hidroksidanya itu 10 mili. Jadi kita hitung milimol dari HCl-nya itu 20 mili kali 0,02 sama dengan 0,40 milimol. Kalium hidroksidanya itu 10 mili dikali 0,03 milimol per mili sama dengan 0,30 milimol. Lalu karena KCl dan H2O-nya ini produk, mula-mulanya tidak ada,
Lalu kita hitung bereaksinya. Cara tahu mol yang bereaksi, kita lihat dulu yang mana reaksi pembatasnya. Pertama kita lihat dulu yang HCl, molnya itu tadi 0,40 milimol dibagi koefisiennya itu 1, sama dengan 0,40 milimol. Kalium hidroksidanya itu 0,30 milimol dibagi koefisiennya 1, sama dengan 0,30 milimol. Jadi nilai mol yang paling kecilnya itu adalah kalium hidroksida, sehingga 0,30 milimol jadi reaksi pembatasnya. HCl karena koefisiennya juga sama-sama 1 dengan kalium hidroksida, jadi kita tulis 0,30 milimol. Yang KCl karena koefisiennya 1 jadinya 0,30 milimol. Yang H2O koefisiennya 1 jadi 0,30 milimol bereaksinya. Lalu kita hitung setimbangnya. Mula-mula dari HCl 0,40 dikurang bereaksinya itu 0,30. Sisanya itu adalah 0,10 milimol. Yang kalium hidroksida mula-mulanya itu 0,30 milimol. Reaksinya itu 0,30 milimol sehingga habis. Yang KCl bereaksinya 0,30 sehingga menghasilkan 0,30 milimol. Yang H2O juga bereaksinya 0,30 mol jadi menghasilkan 0,30 milimol. Di sini kita bisa lihat sisanya itu ada 0,10 milimol HCl dan ada produknya itu 0,30 milimol kalium klorida. Karena terdapat sisa asam kuat, maka penghitung pH-nya itu dengan rumus pH asam kuat. H+ sama dengan M kali A. H+ sama dengan kita cari dulu molaritasnya. Molnya itu 0,10 milimol dibagi volume totalnya ya. Volumenya itu HCl-nya 20 mili ditambah kalium hidroksidanya itu 10 mili kali 1 sama dengan 0,10 milimol dibagi 30 mili dikali 1 sama dengan 0,003 milimol per mili. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 0,003 sama dengan kalau kita ubah menjadi kali 10 pangkat jadinya itu 3 kali 10 pangkat minus 3. pH sama dengan 3-nya ini dikali 10-nya kita pindahin ke kiri. Jadinya 3 min log 3. Kalau kita kalkulatorkan hasilnya itu sama dengan 2,5. Selanjutnya kita hitung berapa pH saat penambahan 15 mili kalium hidroksida 0,03 molar. Caranya sama seperti sebelumnya, bedanya di sini kalium hidroksidanya 15 mili. Mula-mula dari HCl itu 0,40 milimol, kalium hidroksidanya jadinya 0,45 milimol. Mula-mula dari KCl dan H2O tidak ada karena KCl dan H2O-nya itu produk. Bereaksi. Sebelum mengetahui mol yang bereaksi, kita cari dulu reaksi pembatasnya. Kita cari mol yang paling kecil itu HCl kan 0,40, koefisiennya 1, jadi 0,40, kalium hidroksida itu 0,45 milimol dibagi 1, sama dengan 0,45 milimol. HCl itu paling kecil molnya. HCl ini menjadi reaksi pembatas. Jadi HCl 0,40, kalium hidroksida kan koefisien 1, jadinya 0,40 milimol. Kalium klorida itu 0,40 milimol juga karena koefisien 1, yang H2O karena koefisien juga 1, jadinya 0,40 milimol. Lalu kita hitung sisanya. HCl itu tidak ada karena habis, kalium hidroksida sisanya 0,05 milimol. Lalu kalium klorida terbentuk 0,40 milimol dan H2O-nya itu terbentuk 0,40 milimol. Kita di sini bisa lihat terdapat sisanya itu basa kuat dan garamnya kalium klorida. Maka kita gunakan rumus pH basa kuat. Cara menghitung pH basa kuat yaitu konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali B. Konsentrasi OH- sama dengan molaritasnya ini kita cari dengan mol dibagi volume. Mol dari kalium hidroksida itu di sisanya 0,05 milimol dibagi volume. Volumenya itu adalah volume total. 20 mili dari HCl ditambah 15 mili dari KOH-nya. Jadinya 35 mili dikali jumlah OH-nya. OH- itu ada 1 sama dengan 0,002 milimol per mili. Lalu kita hitung pOH-nya. pOH sama dengan min log OH-. pOH sama dengan min log 0,002. pOH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 3. 3-nya ini kita pindahin ke kiri, jadinya 3 min log 2. pH sama dengan, untuk basa kita hitungnya dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang 3 min log 2. Hasilnya itu sama dengan 11 plus log 2 atau 11,3. Lalu yang B, berapa sebenarnya pH dan volume kalium hidroksida dibutuhkan pada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah di mana titik jumlah konsentrasi dari asam sama dengan jumlah konsentrasi dari basanya. Cara menghitungnya itu V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Lalu kita bisa uraikan V1 kali C-nya ini adalah konsentrasi yang pertama. Jadinya
molaritas 1 dikali valensinya. Sama dengan V2 kali C2-nya ini kita uraikan jadi M2 kali valensinya. Misalnya yang M1-nya itu punyanya dari HCl, berarti volume HCl dikali molaritas HCl dikali valensi dari HCl. Lalu yang V2 itu KOH atau kalium hidroksida dikali molaritas dari kalium hidroksida dikali valensi dari kalium hidroksida. Volume dari asam kloridanya diketahui di soal tadi 20 mili, molaritasnya itu 0,02 milimol per mili. Karena volumenya mili, jadi kita bikin milimol per mili. Kali valensi dari HCl itu atau jumlah hidrogen pada HCl adalah 1. Dibagi molaritas dari kalium hidroksidanya itu 0,03 milimol per mili. Dikali valensi dari kalium hidroksida. Valensi dari kalium hidroksida itu atau jumlah hidroksida pada KOH itu adalah 1. Sama dengan 13,33 mili. pH pada titik ekuivalen adalah pH-nya itu sama dengan 7 atau netral. Karena HCl itu asam kuat dan kalium hidroksida itu adalah basa kuat. Jadi ekuivalennya itu adalah 7. Misalnya kita masukkan ke dalam mula-mula bereaksi setimbang. HCl-nya itu tadi 20 mili dikali 0,02 milimol per mili. Molnya itu 0,40 milimol. Kalium hidroksida tadi volumenya 13,33 mili dikali 0,03 milimol per mili. Molnya itu jadinya 0,40 milimol. Bereaksi. Di sini kalau kita cari reaksi pembatasnya, HCl dan kalium hidroksida itu sama-sama 0,40. Jadi bereaksinya itu 0,40 di HCl, 0,40 di kalium hidroksida, lalu di KCl 0,40, di H2O-nya 0,40. Lalu di setimbangnya HCl itu tidak ada sisa, kalium hidroksida juga tidak ada sisanya, sedangkan yang kalium klorida terbentuk 0,40 milimol dan H2O-nya 0,40 milimol. Kita lihat di sini sisanya itu adalah garamnya, berarti pH-nya itu netral atau 7 ya pH-nya karena terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Jadi bisa dilihat di reaksinya juga bahwa titik ekuivalen itu adalah apabila jumlah mol dari asam dan jumlah mol dari basanya itu tidak ada sisanya lagi. Jadi itulah titik ekuivalennya. Sekian video dari saya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.